Ya, langsung pertama lah, Bapak saya ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Pertanyaan Pak Dr. Khalil ya, terkait dengan mungkin ini mengulang-ulang ya, walaupun lebih dari 5 kali, tapi saya kadang masih belum paham ya. Terutama juga kemarin yang kita hadapi di sini itu adalah terkait dengan indikator kinerja utama, IKU dan juga IKT. Nah, tapi sebelum ke IKU dan IKT, kemarin saya kebetulan udah selesai untuk yang revisi apa statuta. Jadi pertanyaannya mungkin ya lebih kurang bisa jadi inilah jelaskan dalam 5 menit mungkin ya 5 sampai 10 menit terkait dengan sebenarnya alur mengelola perguruan tinggi ya prodi juga berbasis akreditasi itu seperti apa sih alurnya dari awal sampai kepada mungkin SOP atau mungkin luarannya lah. Nah, itu mungkin dulu ya, mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Tanggapi yang pertama dulu itu. Hmm. Itu kita harus punya kita harus punya IKT di setiap standar, Pak. Hmm. Contoh kasus kita ambil standar mahasiswa. Hmm. Standar mahasiswa itu cuma ada dua kriteria. Yang pertama adalah PNB, yang kedua adalah layanan kemahasiswaan. Ya, betul. Hmm. Nah, itunya kalau PNB itu satu kan PPIPP-nya wajib PPPP ya. itu PPIPP itu wajib sudah menjadi dasar. Ya Hmm. tidak menjadi itu tapi menjadi dasar. Maka Dasar. semuanya harus ada PPIPP. Hmm. Tapi yang itunya yang dinilai adalah satu, apakah yang mendaftar dengan yang diterima minimal sudah satu dari tiga. Ya itu. Beratnya kenapa, Pak? Kalau mau diterima semua ya gampang, Pak. Pak Wisnu suruh ke SMA ini daftar manual, mereka suruh isi, yang penting ada form pendaftarannya. Aha. Nanti sampai lagi ke SMA sebelah sana form pendaftarannya lagi. Persoalan dia nanti nggak jadi masuk kan nggak apa-apa. Iya, nggak seleksi gitu. Iya, karena yang dibutuhkan itu 3:1 minimal, Pak. Kalau mau, kalau mau harus 6. 6:1. Kalau 2 banding 1 bisa nggak sih atau 1,5 banding 1? Kita sampai ke 1,5:1. Kalau 1,5:1 itu ibaratnya bohong nggak sekalian. Sama-sama dosa tapi nggak sekalian. Karena mau 1:1, 1,5:1, 2:1, nggak ada poin. Iya, betul. Karena poinnya tadi poin minimal itu 3:1. Iya. Berarti kalau mahasiswa yang terima 200 berarti 600 orang dapat. Nah, biasanya 600 dapat 600 juga. Lebih dikit. Iya, kalau 600 kan kelihatan banget ini. Masa cari pendaftaran 600 juga bisa kan? Gampang sih Pak, tinggal nyebar-nyebar di sana juga pendaftarannya saja maksudnya. Iya pendaftaran. Standar itu yang kedua Pak. Yang diterima wajib dasar ulang 1%. Iya, betul. Itu cuma satu saja. Itu yang ketiga 1% harus mahasiswa asing. Iya, itu yang nggak bisa tuh. Standar mahasiswa asing diakui dapat poin kalau ada mahasiswa asing datang ke sini di 2004. Makanya sekarang kita ikut kasus Pak, PPL, KKN, praktik dalam mau yang luar negeri kita fasilitas. Bayar sendiri. Bayar sendiri. Mereka bayar sendiri. Hidup ditanggung mereka yang kerja di sana, di sana, pengertian di sana. Tapi tiga kita tiga utama mereka kita tawarkan yang mau biayanya diterapkan dan untuk kematian badan, sementara yang waktu yang jadi kalau sudah dibuka mereka kita tawarkan. Ini maksud total mahasiswanya berapa? Prodi paling besar. PAI. Berapa Pak? 823. 823. Biasanya berapa? Biasanya 21. 21 kali 600 Pak. Berapa? Kurang. Overload Pak, kebanyakan. Oh, dosennya kurang? Dosennya kurang. Itu belum dosen kita lihat dosennya ini atau enggak. Iya. Tapi kita nggak bicara itu. Itu di PNB itu adalah rasio 1%. Kalau 800 berarti 1%-nya ya 8. Tapi ya nggak apa-apa. Kamu
backbone-nya itu supaya Iya, penting bisa itu hidup. eksistensi. Bagaimana bisa bermutu kalau backbone-nya enggak mungkin. Itu yang pertama. Iku yang kedua itu adalah iku layanan. Nah, itu tadi Pak, satu branding iku yang PMB itu kan belum ada IKT-nya. Iya. IKT-nya itu adalah minimal standar nasional 80. Jadi IKT itu adalah versi khusus dari ibu atau kawan-kawan atau kasus yang boleh mendaftar jadi mahasiswa itu kalau ibu nasional kan menyebutkan misalnya segini harus update 30 juz itu IKT Pak. Ada upaya itu aneh tapi broadcasting Pak. Selain lulus SMA harus cantik dan tingginya diatur Pak. Karena itu jurusan broadcast. Broadcast kan harus enak dilihat itu. Good look. IKT dari PMD. Nanti tugas LPM Pak mikir itu Pak. Maka LPM ini syaratnya cuma dua. Kalau nggak gendut buat apa? Karena tugasnya di sini. Saya itu aslinya dulu kurus Pak. Setelah di LPM 15 tahun itu jadi gendut ya. Saya dulu ketemu Pak Misno pertama kali tahun 2012 di Pak Geragung dan riset orang-orang Suryalaya TKN. Tiap malam disuruh kita ngantuk sendiri dan saya sambil ngantuk masih kurus kan Pak Misno. Iya benar. Kita lanjut ke dasar PN Pak memutuskan itu setiap tanggal. Itu layanan, itu kampus itu harus punya 7 layanan kan. Baca minat, kesehatan, beasiswa, kewirausahaan, terus ya, karir juga tadi ya. Itu harus ada. Kalau itu tidak ada, pura-pura ada Pak. Pokoknya sekarang yang penting wajib semua terpenuhi dikurangi. Itu kan daripada bohongnya cuma satu kita atau nggak bohong sekalian Pak. Makanya nanti kalau tadi bohong-bohong itu nanti jangan direkam Pak. Ini off record. Unlist ya. Itu jadi itu ya punya layanan mahasiswa cuma itu Pak. Kampus harus menyediakan layanan dan itu mudah diakses oleh mahasiswa. Cukup ya. Nah kalau mau buat IKT tambahin Pak. Kalau itu nasional cuma 7 layanan, 20 layanan. Mantap. Nah, itu namanya IKT Pak. Itu yang tadi disebut pemutu. Kampus dipaksa untuk bermutu melebihi standar Mas. Pertanyaan kedua terkait tentang fakultas berbasis visi. Iya, jadi manajemen. Visinya apa sih Pak? 3 menit 3 detik nggak keluar, biasanya juga menghayal lagi. Iya. Menjadi sekolah tinggi ilmu tarbiyah yang unggul, yang kata kunci saja Pak, misalnya kayak kampus saya itu kan Pak. Ya, buktinya itu unggul. Kemudian integratif, P-nya itu kan progresif, negatif. Unggulnya itu harus kemudian ada kasusnya Pak. Apa yang dimaksud unggul? Iya. Unggulnya LPM wajib beraktivitas unggul aktivitas. Unggulnya prodi misalnya, perusahaannya semuanya wajib punya sertifikasi kompetensi. Karena sekarang prodi ada prodi Pak. Apa prodinya? Prodi cuma satu Pak, ekonomi syariah. Mana Pak? Oh iya, baru Pak. Ijazah penting Pak sekarang Pak. Ijazah S1 ekonomi syariah yang penting sekarang adalah mahasiswa dapat ijazah profesi, kemampuan, kompetensi. harus punya LSP. Tuh. Profesi. Bayarnya mahal Pak. Satu sertifikat itu 400. Iya, paling murah itu. Paling murah itu. Dan itu nggak cuma mahasiswa, dosennya juga wajib. Makanya kayak saya Pak, kampus wajib semua prodi kita selain
mediator. Hmm. Maka kita kemarin sertifikasi mediator. Jadi sebelum mewajibkan Ya. Selain itu kalau transfer kan banyak Pak, ada hipnotis itu. Hipnotis. Luar biasa. Iya. Benar. Kalau ekonomi saya ada Pak. Tapi nanti Pak kita fokus. Iya. Visinya tadi apa? Visinya ya menjadi sekolah tinggi Mutarbe yang unggul dalam memadukan ilmu pendidikan keislaman dan keindonesiaan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Ini yang ada di statuta. Memadukan ilmu pendidikan keislaman dan keindonesiaan. Iya, digabungkan. Cara nyusun visi itu ada 14 teori Pak. Cara nyusun visi yang paling gampang, unsur terbesar dan itulah yang dikalahkan. Contoh kasus visinya minimality yang lain apa? Visi Pak. Setelah itu baru dirumuskan cara pencapaian visi ya. Iya. Visi utamanya yaitu apa? Ngalahin itu visi Pak. Makanya di sini kan sekolah tinggi ilmu tarbiyah kan. Yeah. Jawa Barat kan. Visinya apa? Ngalahin UPI kan. Karena yang paling besar di situ kan UPI kan. Kapan ngalahin UPI-nya? Standarnya adalah 5 kali ekstra. Makanya kalau kita review ukuran itu kita lihat visi ini disusun kapan, kemudian capaian 4 dan 5 kali ekstra. Tidak dianggap saja. Rensra itu per tahun berarti ya? Rensra 5 tahun. Kalau RIP 25 tahun. Makanya itulah IKP yang sama. Kalau misalnya itu tadi kita ngalahin UPI, maka ya itu minimal sampai 25 tahun. 5 kali Rensra ya. Apakah visi itu kemudian wajib dicapai? Tidak boleh Pak. Saat kemudian 20 tahun yang akan datang, kemudian visinya tidak bisa mencapai, visi harus direvisi kembali. Harus semakin tinggi lagi ya. Misalnya ngalahin mana lagi yang bilang ya UNJ gitu. Makanya visi itu nggak usah ribet-ribet sebenarnya. Maka Renstra pertama itu kita ambil misalnya kampus terbaik di Bogor ini Pak. Ya. Itu harus kita kalahkan. Atau minimal ini guys. Di Cibinong. Kampus terbaik di Cibinong mana itu harus kita kalahin. Renstra pertama. Renstra kedua kalahin di Bogor. Renstra ketiga kalahin di Jawa Barat. Renstra keempat kalahin nasional paling tingginya. Kalau sudah punya standar tujuan utama, kan sudah kita bisa lihat Pak, bagaimana cara ngalahin ini supaya manajemen kampusnya bagus. Maka di situ kemungkinannya harus seperti apa, patrolinya seperti apa. Nanti disitulah muncul indikator-indikator. Kalau mau nyusun serius Pak, mungkin butuh waktu 3 malam. Iya. Kita silakan ke Purwokerto ke Juraden. Nanti nyusun visi SP Renstra Renov itu tapi ya ada mumet karena harus menghayal. Macam itu kalau tadi itu ya bisa karena mimpinya Pak Ketua kan saya tahu. Setelah indikator-indikator itu muncul, maka kemudian diambil presisi tahun Pak. Contoh kasus itu tadi untuk ngalahin itu, maka kemudian kita targetkan indikator pertama harus SDM. SDM-nya UPI, profesornya berapa, dokternya berapa, semuanya berapa gitu. Maka kalau kita mau ngalahin harus seperti apa? Kita sudah langsung punya target capaian, punya range, roadmap-nya, punya program kerja. Iya. Anggap saja UPI itu prodi ekonomi syariah dia punya 50 dokter, 10 profesor. Nah sini punya berapa? 5 dokter. Nah, punya 5 dokter. Profesinya berapa? Kenapa profesinya belum ada? Jadi program kerja kan oh ternyata belum ada karena belum punya jurnal I1. Karena
lumrah adalah ada pendampingan pemerintah. Kemudian yang tidak lumrah diajarkan di ruang pasrah sama siapa yang penting. Jadi secara konsep kayak gitu. Makanya saya melihat di sini kok nggak bisa mengatakan harus ini kayak apa sih? Kayak guru mewajibkan selalu Indonesia kayak rakyat kenapa nggak cari yang gampang? Karena visi itu menjadi standar perilaku. Contoh kasus sebenarnya kalau saya tadi kan cuma muncul progresif, integratif. Maka kalau saya jadi dosen, maka saya harus jadi dosen yang unggul itu indikatornya apa? Dosen sudah merumuskan apa? Dosen yang integratif kayak apa? Dosen yang progresif kayak apa? Mahasiswa juga mahasiswa yang unggul itu kayak apa? Dia harus juara internasional. Masuknya harus full 16 kali. Nilai minimal harus 3,8. Hanya indikator unggul. Dan ini juga harus unggul, Pak. Makanya visi melingkupi semua kehidupan orang. Makanya menurut saya visi harus panjang-panjang, Pak, tetapi itu mudah dipahami. Tapi ya jangan kayak visi pertama tadi lain gitu kan. Tapi boleh secara teori, Pak. Secara teori boleh. Itu ya Pak Misno. Oke, mantan nuwun. Silakan yang lain.